Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau mengingatkan kami untuk tidak sombong, tidak angkuh, tidak besar mulut seperti Petrus. Tapi belajar rendah hati, mengakui kelemahan, keterbatasan kemanusiaan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bahwa kita sejak awal kehidupan dipanggil Tuhan untuk memiliki misi yang luar biasa. Tuhan punya rencana untuk hidup kita semua. Sekali lagi Tuhan punya rencana atas hidup kita semua. Rencana kebaikan, rencana untuk menjadi lumen gentium, menjadi terang bangsa-bangsa. Untuk Anda, untuk saya, setiap dari kita. Tapi kita tahu bahwa perjalanan hidup kita tidak selalu mulus. Dalam perjalanan kita bisa menyimpang, dalam perjalanan kita bisa menjadi pengkhianat, dalam perjalanan kita menjadi tidak setia, dalam perjalanan kita menjadi hancur. Bisa jadi dan banyak hal-hal terjadi dalam diri manusia. Tapi kita diingatkan, sejak awal Tuhan mengendaki kita menjadi terang bangsa-bangsa, menjadi sumber kebaikan bagi siapapun, apapun. Itulah, saudaraku terkasih, panggilan kita semua. Dan ini harus kita sadari sungguh-sungguh. Karena itulah, tetapi kita tahu perjalanan itu tidak selalu mulus. Kita bisa berdosa, kita bisa gagal, kita bisa hancur, bisa. Dan Tuhan tetap sekali lagi, tetap menghendaki supaya kita kembali. Tuhan bisa mengubah Petrus yang besar mulut itu. Kita bisa mengubah Petrus yang mengkhianat Yesus juga. Tetapi dia kemudian diingatkan, ya kembali dapat kokokan ayam. Itulah dia diingatkan untuk setia kembali kepada apa yang telah ia lihat dengan mata sendiri. Akan Yesus, akan pengalaman akan Yesus. Kita juga bisa begitu. Maka saudaraku terkasih, mari kita melihat titik-titik di mana Tuhan mengingatkan kita untuk kembali kepada-Nya. Untuk kembali kepada Yesus, untuk kembali kepada Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Pembebas. Saudara, itulah panggilan kita. Ketika kita berdosa pun Tuhan datang justru ketika kita berdosa. Bukan ketika kita baik, Tuhan mencintai kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita jagoan. Tidak. Justru, sekali lagi, justru pada saat kita berdosa, Tuhan datang memanggil kita. Dan inilah suatu rahasia yang luar biasa. Tuhan memanggil kita ketika kita berdosa, ketika kita lemah, ketika kita hancur. Dan Tuhan tidak ingin kita hancur, maka Dia memanggil kita. Ya. Tuhan memanggil kita seperti anak yang hilang itu. Ya. Ketika dia sadar akan situasi batinnya, dia lari kepada Bapa, dia datang kepada Bapa, dia menyembah kepada Bapa. Apakah dia dimarahi? Apakah dia dihina? Apakah dia diejek? Tidak. Justru Bapa juga melari mencari Yesus, mencari anak yang hilang. Itulah kita. Maka mari saudaraku, jangan malu untuk datang kepada Yesus. Jangan pernah mengatakan dan jangan pernah godaan iblis mengatakan, Tuhan hanya memanggilku ketika aku mau berdosa, aku mau bertobat. Tidak. Ketika Anda berdosa, ketika Anda main judi, ketika Anda hancur, ketika Anda minum tuak sampai mabuk, ketika Anda memukul istri, memukul anak-anak, menghancurkan, di situ titik Tuhan datang memanggil Anda. Sekali lagi kita ingat akan kata-kata Yesus. Allah datang pada waktu kita sedang dalam keadaan yang sulit. Ada waktu kita dalam keadaan yang berdosa. Tuhan datang saat kita berdosa untuk membebaskan kita, menyelamatkan kita. Menjadi Katolik, menjadi Kristen bukanlah yang sulit. Tuhan telah melakukan langkah demi langkah apapun yang Ia lakukan untuk kita manusia. Itulah Tuhan kita. Langkah kita hanya satu langkah kita. Tuhan telah menggedor pintu hati kita. Dor. Tetapi handle-nya hanya ada di dalam. Tuhan melakukan segala langkah, perbuatan, apapun yang
Tuhan telah lakukan bagi kita. Dan kita hanya diminta untuk membuka pintu hati kita. Izinkan Tuhan datang membuka hati kita masing-masing. Tuhan hanya minta satu langkah dari kita semua. Bukalah hati. Datanglah kepada Yesus. Biarkan dia untuk masuk, mengisi tabung hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kebaikan Tuhan. Sesuai dengan rahmat yang Tuhan berikan. Masuk. Hanya yang baik yang boleh masuk dalam botol hidup kita. Tutup botol itu kita buka. Kita izinkan yang baik masuk dan mengubah seluruh diri kita sesuai dengan sabda Allah, sesuai dengan kebaikan Allah. Itulah saudara yang kita minta. Jangan seperti Yudas Iskariot sebetulnya. Ya, Yudas Iskariot melihat semua peristiwa dengan mata pandang, tetapi dia punya mindsetnya sendiri. Dia punya mindsetnya sendiri. Dan itulah membuat dia hancur. Maka mari, ketika kita punya mindset sendiri, kita salah, kita datang kepada Yesus. Seandainya Yudas Iskariot mau datang kepada Yesus, mohon ampun, pasti Yesus menyembuhkan, membebaskan. Kita semua adalah manusia yang broken heart. Kita semua orang manusia yang terluka. Kita semua adalah orang-orang yang hancur. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Tapi di saat seperti itu, bukalah pintu hati kita untuk Yesus. Datang pada Yesus. Bersujud pada Yesus. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga kita yang lemah ini bersedia membuka hati kita hanya pada Yesus. Anda, saya, kita semua orang berdosa. Buka hati kita untuk Yesus. Izinkan Yesus masuk dalam hati kita. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra,